Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah, Kepala SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik, yaitu manajemen sekolah berbasis perusahaan sebagai upaya untuk mengatasi serapan lulusan bagi program keahlian asisten keperawatan dan caregiver. Praktik baik ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan kami. Kami punya sekitar 400 siswa. 64%-nya adalah siswa dari program keahlian asisten keperawatan dan caregiver. Serapan lulusan kami sekitar 21%. Cukup besar sebenarnya, hanya saja kontribusi dari program keahlian ini hanya sekitar 3,1%. Angkanya sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah siswa. 3,1% nilai mereka yang bekerja di dunia kerja kesehatan, baik di rumah sakit maupun di klinik. Hanya saja mereka tidak menempati pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi keahlian mereka. Mereka lebih banyak bekerja di wilayah-wilayah administrasi atau pekerjaan-pekerjaan non-pelayanan lain. Tentu hal ini bertentangan dengan Permenkes nomor 80 tahun 2016, di mana asisten tenaga kesehatan atau lulusan SMK Kesehatan itu bisa bekerja di rumah sakit sebagai asisten tenaga kesehatan. Masalahnya kemudian ini tidak berjalan secara maksimal di dunia kerja kesehatan di Kota Balikpapan. Kami kemudian berdiskusi dengan beberapa mitra kami yang ada di Kota Balikpapan, baik dari klinik, kemudian dari beberapa rumah sakit. Kami dapati bahwa alumni SMK Kesehatan, terutama untuk program keahlian asisten keperawatan dan caregiver, boleh bekerja namun bukan di bagian pelayanan. Kenapa? Karena tidak memiliki STR. Yang kedua, ini juga berdampak pada akreditasi rumah sakit, sehingga mereka kemudian tidak berani mengambil resiko untuk kemudian menerima siswa dari asisten keperawatan dan caregiver. Untuk itulah maka kemudian kami menyusun serangkaian aksi perbaikan untuk bisa menanggulangi masalah tersebut. Di dalam menjalankan aksi dilakukan serangkaian tahapan manajerial. Tahap yang pertama ialah persiapan. Kepala sekolah melakukan serangkaian kegiatan pra-implementasi dengan beberapa langkah sebagai berikut. Kepala sekolah mengawali kegiatan dengan melakukan coaching terhadap kepala program keahlian asisten keperawatan dan caregiver guna menggali potensi pengembangan unit usaha jasa caregiver dan keterkaitannya dengan kurikulum program keahlian sebagai solusi permasalahan serapan lulusan. Melakukan rapat bersama seluruh tim manajemen sekolah guna menyamakan persepsi dan emosi dalam melihat permasalahan serapan lulusan sebagai masalah bersama dan perlu komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Dalam kesempatan ini pula, kepala sekolah melibatkan perguruan tinggi sebagai konsultan untuk membantu mengidentifikasi aset sekolah dengan melakukan analisis SWOT, terutama pada kompetensi keahlian keperawatan dan caregiver. Menetapkan target mitra kerja dan melaksanakan perjanjian kerjasama pada mitra yang relevan dengan bidang usaha yang akan dibuat, yaitu caregiving. Dalam hal ini, bekerja sama dengan Rukun Senior Living di Bogor dan Asosiasi Senior Living Indonesia. Selanjutnya, memfasilitasi kepala program keahlian asisten keperawatan dan caregiver untuk menyusun sinkronisasi kurikulum bersama dengan mitra kerja dan melihat capaian pembelajaran. Kegiatan perencanaan pembentukan unit usaha dilakukan dengan melaksanakan benchmarking, yakni meniru dan memodifikasi konsep perusahaan mitra. Dalam hal ini ialah Rukun Senior Living Bogor dan melibatkan Asosiasi Senior Living Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan menyusun strategi pembentukan unit usaha menggunakan analisis balance scorecard, sekaligus berfungsi sebagai indikator keberhasilan atau key performance indicator untuk menilai kemajuan unit usaha. Pada tahap ini pula tercetus nama unit usaha yang akan dikembangkan, yaitu Skakes Caregiver Services Pengorganisasian. Pada tahapan ini dilakukan pembagian tugas sesuai dengan konsep balance scorecard yang telah disusun, di mana kepala program keahlian asisten keperawatan dan caregiver sebagai manajer unit usaha, dibantu oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan mengarah. Mitra Iduka selaku penasehat juga dibantu oleh tim manajemen sekolah lainnya. Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan. Pelaksanaan unit usaha Skakes Caregiver Services ini adalah implementasi dari rancangan balance scorecard yang telah disusun. Yang pertama ialah penentuan jenis layanan. Terdapat dua jenis layanan utama, yaitu home caregiver dan pendamping orang sakit. Selain itu juga terdapat layanan pendukung seperti penyewaan alat kesehatan, bekam, dan lain-lain.
Standarisasi biaya diatur dengan margin 80 berbanding 20, yakni operasional 80%, kemudian profit 20%. Layanan pemesanan berbasis website dirancang bersama dengan mitra perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Mulia, yang dapat diakses di www.skakescaregiver.id. Pembuatan media promosi. Promosi dilakukan dengan dua cara, yakni digital dan non-digital. Promosi digital melalui Instagram di @skakescaregiver, sedangkan promosi non-digital dilakukan melalui skema kerjasama dengan mitra rumah sakit dan klinik berupa penitipan brosur layanan pada bagian nurse station. Proses bisnis. Pelaksanaan proses bisnis layanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pemesanan. Calon pelanggan diarahkan untuk berdiskusi melalui nomor WhatsApp guna mendetailkan situasi calon pasien dan jenis layanan apa yang diinginkan. 2. Penentuan caregiver. Berdasarkan data dan kebutuhan pelanggan serta lokasi pelanggan ditentukan caregiver yang siap diterjunkan. 3. Kegiatan pelayanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Tahap yang keempat ialah laporan harian dilakukan oleh caregiver untuk melaporkan kondisi pasien pada hari itu. Yang kelima, survei kepuasan pelanggan. Survei ini sebagai media evaluasi dan pengawasan mutu berkelanjutan yang dilakukan dengan metode PICA atau Problem Identification and Corrective Action bagi tim manajemen Skakes Caregiver. Tahapan terakhir ialah kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan dalam rangka menjaga proses berkembangnya unit usaha dengan belajar dari kekurangan dan bertumbuh dengan perbaikan atau learning and growth. Pengendalian mutu mencakup pengendalian mutu sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara 1. Penyiapan kader caregiver yang kompeten. Calon caregiver disiapkan sejak kelas 10 melalui program repetitive training atau training secara berulang setiap pekan di panti jompo. Bagi siswa yang siap secara kompetensi dan mental dapat langsung dilibatkan kegiatan praktek pengalaman nyata di rumah pasien atau di rumah sakit. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar siswa mendapat referensi bahwa lingkup pekerjaan perawat tidak hanya di rumah sakit tapi juga sebagai perawat caregiver. Kedua, sertifikasi asesor caregiver BNSP bagi guru program keahlian asisten keperawatan dan caregiver. Dan yang ketiga adalah penguatan kerjasama dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga caregiver dan penguatan kelembagaan unit usaha. Perusahaan atau unit bisnis Skakes Caregiver Services yang dirancang untuk menjawab permasalahan serapan lulusan telah efektif dimanfaatkan alumni sebagai lahan kerja baru, baik sebagai full caregiver ataupun sebagai pekerjaan sambilan di samping melanjutkan perguruan tinggi. Tercatat 14 orang alumni telah bergabung sebagai tenaga caregiver pasca lulus. Selain itu, unit bisnis ini juga memiliki manfaat positif bagi beberapa kalangan, yaitu bagi siswa Skakes Caregiver Services sebagai sarana model pembelajaran teaching factory, juga sebagai sarana kaderisasi perawat caregiver, bahkan tempat pelaksanaan PKL. Bagi masyarakat, Skakes Caregiver adalah solusi bagi mereka yang sibuk dan kesulitan mendampingi orang tua di masa lansianya, atau mendampingi orang terkasihnya yang sedang sakit, baik di rumah ataupun fasilitas kesehatan dengan tenaga caregiver yang terampil dan kompeten. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran Teaching Factory dari kelas 11, saya menjadi pendamping lansia atau senior. Saya merasa senang setelah selesai sekolah, saya langsung bisa bekerja. Skakes Caregiver Service yang telah membantu mengurus ibu saya yang sudah lansia dan sangat memudahkan semua urusan keluarga pasien. Merasa bangga dan mengapresiasi atas pencapaian SMK Kesehatan Airlangga dengan unit bisnis yang dulu dibentuk bersama Asli, yang saat ini sudah berkembang dengan sangat baik dan menemukan format terbaiknya yang diberi nama Skakes Caregiver. Dengan adanya Skakes Caregiver SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan, siswa jadi punya pilihan untuk bekerja di bidang caregiver setelah lulus nanti. Selaku Sekretaris Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto Balikpapan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan untuk jurusan asisten keperawatan dan caregiver. Kami juga bekerja sama dengan SMK dalam pelaksanaannya. Demikian serangkaian aksi praktik baik ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya untuk kemajuan pendidikan SMK di masa mendatang.
SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.